Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya, Dautiza Iqbal, Dia Safira, Nurhalila, dan Danang Fahmi akan menjelaskan tentang usaha-usaha penjualan produk. Untuk poin pertama, produk baru. Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual atau pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Produk baru lebih sering diartikan sebagai produk penunjang dan perluasan pemasaran. Begitu pula para produsen pendatang baru juga akan hadir dengan produk baru mereka. Produk baru yang dimilikinya adalah produk kreatif maupun produk inovatif. Sekarang permasalahannya baik perusahaan lama maupun pendatang baru atau late entrants seringkali mengalami kesulitan yang berkenaan dengan pemasaran produk baru yang berulang kali gagal setelah diluncurkan. Pilihan produk baru melalui riset pasar menciptakan produk baru akan terkurangi resikonya jika melalui proses yang informasinya dari hasil riset pasar. Produk baru yang dihasilkan berdasarkan hasil riset pasar merupakan produk baru yang diciptakan karena pertimbangan bahwa produk baru tersebut memiliki market share yang besar. Untuk yang B, diferensiasi produk dan implikasinya. Menurut J.D. Pandin Solang, diferensiasi produk adalah suatu strategi sebuah perusahaan untuk menawarkan dan menjual produknya yang dirancang memiliki keunggulan kompetitif, unik demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini menjadi bentuk persaingan antar perusahaan dalam membedakan produk mereka dengan produk pesaing. Tujuan diferensiasi produk merupakan elemen di mana pelaku pasar berusaha membedakan produk mereka dengan produk pesaing, suatu bentuk persaingan bukan harga. Manfaat dari diferensiasi produk yaitu untuk melakukan modifikasi yang substansi terhadap produk yang dihasilkan selama ini. Metode analisa dalam diferensiasi produk. Dalam penelitian ini digunakan alat analisis sebagai berikut. Untuk yang pertama, uji validitas. Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Untuk yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden dapat dipercaya atau tidak. Untuk yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan secara bersamaan dengan proses uji regresi. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dimaksud untuk menganalisis pengaruh dari variabel diferensiasi produk dan strategi merek terhadap keputusan pembelian. Untuk yang kelima, yaitu pengujian hipotesis. Baik, selanjutnya yang C yaitu peranan advertensi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, secara tidak disadari dipengaruhi advertensi dari suatu produksi barang, maka ingatan kita akan tertuju pada bermacam-macam jenis advertensi barang tersebut. Istilah advertensi sering juga disebut sebagai iklan atau reklame berasal dari bahasa Belanda yaitu advertensie atau reklame, yang artinya pemberitahuan di harian atau majalah. Sedangkan reklame adalah pemberian pujian secara terbuka. Advertensi merupakan suatu metode dari fungsi penjualan yang bertujuan membantu melancarkan pemindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan penggunaan advertensi ini diharapkan dapat menimbulkan kebutuhan-kebutuhan dari konsumen untuk membeli produk atau untuk mempergunakan jasa-jasa yang ditawarkan padanya. Advertising atau periklanan dapat mendorong baik permintaan primer maupun permintaan selektif atau kedua-duanya. Pada permintaan untuk kategori produk melalui peningkatan konsumsi per kapita atau melalui penambahan beberapa pembeli baru. Sedangkan pada permintaan untuk suatu merek tertentu dalam kategori produk
Menurut Soehardi, Sigit Advertising adalah penyajian tercetak, tertulis dengan kata-kata atau dengan gambar-gambar dari lembaga, orang, produk, jasa, atau gerakan dengan maksud mempengaruhi penjualan, pemakaian pungutan suara, kegiatan, atau dukungan. Yaitu yang D, invensi dan inovasi. Pengertian inovasi yaitu inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Kata innovation sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan, tetapi ada yang menjadikan kata innovation menjadi kata Indonesia, yaitu inovasi. Pengertian invensi atau invention sering secara bahasa berarti penciptaan, penemuan, hasil penemuan, atau pendapatan. Invensi adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teori pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Baik, poin selanjutnya adalah saluran distribusi. Strategi saluran distribusi dibagi menjadi dua area, yaitu channel management yang terfokus pada aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan perantara dengan pembangunan sistem distribusi. Channel struktur dibagi lagi menjadi dua, yaitu road to market yang berfokus pada variasi jenis saluran distribusi yang digunakan perusahaan, dan channel coverage yang berfokus pada market coverage perusahaan. Saluran distribusi di antara berbagai keputusan yang paling penting harus dihadapi oleh manajemen adalah keputusan mengenai saluran pemasaran, karena saluran pemasaran yang akan dipilih sangat mempengaruhi setiap keputusan pemasaran lainnya. Dengan perantara pemasaran barang-barang yang diproduksi akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Produsen yang bekerja dengan perantara pemasaran akan mencoba membangun suatu saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atas barang atau jasa tertentu selama barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Poin terakhir adalah pengeluaran untuk penjualan. Kas adalah harta yang paling liquid dan merupakan media pertukaran dalam melakukan transaksi. Kas juga merupakan suatu harta lancar yang digunakan akuntansi sebagai dasar kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Kesimpulannya adalah suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas yang memadai untuk mengendalikan dan menjaga posisi likuiditas dan surplus kas. Kelebihan kas yang dimiliki perusahaan dapat dibelikan surat berharga seperti efek atau marketable security atau temporary investment, yaitu obligasi, saham biasa, dan saham preferen. Yang selanjutnya, penerimaan kas bisa dikatakan sebagai jurnal yang berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dan bisa meningkatkan saldo kas perusahaan, seperti transaksi penjualan tunai, transaksi pelunasan piutang, dan transaksi pendapatan lain-lain, yang masuk dalam kolom serba-serbi serta transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli akibat tidak sesuai atau mengalami kerusakan secara tunai atau return pembelian.